Dari sekian banyak pelinggih di Bali, salah satunya pelinggih berada di Banjar Adat Gegadon, Desa Adat Kapal, Kecamatan Mengwi, Badung misalnya, diyakini sebagai tempat memohon kesembuhan bagi anak-anak terlambat berbicara, pelinggih tepat berdiri di pinggir jalan. Menurut Kelihan Banjar Adat Gegadon, I Ketut Suta saat ditemui di sekitar pelinggih belum lama ini mengatakan, bahwa tempat ini adalah tempat melukat anak-anak yang terlambat bisa berbicara, dan tempat ini boleh dibilang saya wariskan gitu, bukan baru-baru, bukan mengada-ada. Ini adalah tempat dari dulu tetua-tetua kami yang ada di lingkungan Banjar Adat Gegadon, Kapal Kekeran sudah percaya bahwa tempat ini adalah tempat melukat anak-anak yang terlambat bisa berbicara. Dari cerita para tetua, sebelum dibangun pelinggih di zaman dahulu telah adalah tempat pembagian air untuk subak atau biasa disebut temuku. Tempat ini awalnya adalah temuku telu. Sekarang sudah ada pelinggih. Pelinggih ini juga baru, boleh dibilang, karena ada salah seorang yang mengaturkan kaul karena keberhasilan anaknya bisa berbicara atas melukat di tempat ini. Akibat cerita dari mulut ke mulut membuat banyak orang mulai berdatangan ke pelinggih. Dari sepengetahuan dirinya 1960-an sudah ada orang luar Banjar Gegadon datang dengan tujuan melukatkan anaknya di pelinggih tersebut. Untuk tangkil di sini sesuai dengan apa yang juga kami sudah terima dari dulu pada hari Kajeng Kliwon, setiap 15 hari sekali. Untuk tangkil ke tempat ini, terutama untuk sesajen, kita sebagai pelinggih, ini adalah suatu pelinggih, pemujaan tempat kita sebagai orang Hindu, minimal itu ngaturan Prasdaksino Pejati, segahan Mancowarno, segahan Selem, dan segahan putih. Karena yang moyogo mepriangan di pelinggih ini adalah Ampuro Dihyang, Mantetan Tri Cakrabawa, mepesangan itu Sangyang Iswara. Silakan sesuai kemampuan dan keyakinan. Kalau situasi COVID begini kami batasi sampai jam 9 malam. Termasuk persembahyangan kami atur maksimal 20 orang per sesi, karena masih situasi COVID. Pengayangan Ida Ratu Niang, tempat memohon keturunan. Begitu banyak pura maupun pelinggih di Bali yang diyakini masyarakat setempat maupun sekitar memiliki kekuatan magis. Salah satunya pengayangan Ida Ratu Niang terletak persis di sebelah barat Jembatan Wangaya, tepatnya di Jalan Kumbakarna, Dauh Purikaja, Denpasar. Menurut pemangku, Ngurah Gede Agung belum lama ini di Denpasar menyampaikan, itu kebanyakan yang sakit sampai itu minta doa, dan karena memang disuruh jadi dukun, tidak mau jadi dukun gitu, akhirnya datanglah ke sini. Kadang-kadang ada yang masuk parti pusakanya ke sini, ada petunjuk harus ke sini, ada juga di daerah Sepeda ke sini ada juga, dari Karangasem sampai Singaraja udah banyak ke sini. Yang bikin kan pun pemagi ini ke bentan dot lah alit kan, bentan tadi gelam kan tawang munduk ban, besok ke dokter dan karuan ngenah sakit setelah memiliki yang kasih obat sekedar ya dikit dengan kesan atau masih bom, dan kadang pakai lumpur kan, tapi dia yang meduin ada minyak gitu. Kadang kan orang yang rebahan kini rerah langit tambah jangan kui gitu, yang dia sendiri yang membuktikan dan merasakan. Selain ada pemedek datang memohon kesembuhan dari sakit yang sebagian tidak diketahui apa sebabnya, terkadang ada juga pemedek datang memohon keturunan setelah lama menikah belum dikaruniai buah hati.
Bagi pemedek yang akan memohon anugerah beliau, tangkil dengan membawa pejati, canang dan bungkak. Pemedek yang tangkil diharapkan dirinya dapat tangkil pada Rahinan Purnama, Tilem maupun Kajang Kliwon. Sembari Gede Agung menambahkan, beliau dalam memberi anugerahnya ada berbentuk berupa lumpur maupun minyak, yang dapat ditunas kerama nantinya. Bagi krama berkeinginan melukat membersihkan diri atau nunas toyaning atau tirta untuk keperluan upakara. Dapat tangkil dan nunas toyaning di Beji Kanto Lampo yang terletak di Banjar Kelot Kangin, Desa Beng, Kelurahan Beng, Kabupaten Gianyar. Sumber air di Beji Kanto Lampo telah mengalir dari sejak dulu kala sampai sekarang masih tetap mengalir. Adapun penjelasan singkat menurut Inyoman Suta selaku Kelian Banjar menyampaikan. Air beji setelah saya mengelola dan sebelumnya itu dari saya kecil air beji itu diminum dulunya sama warga di sini. Setelah ada banyak yang minum, artinya kami menyiasati agar bisa digunakan oleh masyarakat untuk ada upacara di pura itu. Ada juga hajatan ngaben itu masyarakat tetap memakai nunas kita ke Beji Kanto Lampu dan juga dipakai sama masyarakat luas. Tiap ada orang kotoran ngambil lah air yang ada di bawah Beji Kanto Lampu ke pembersih dan juga bisa diminum artinya. Kita bebaskan kalau ada warga yang ingin nunas minta air itu, kami tidak pungut biaya, gratis. Mungkin ada yang bawa pejati dan ada juga cukup dengan ngaturan canang. Udah yang sejauh ini belum artinya yang bisa menjelaskan itu, yang melingih. Yang jelas kami yakin dan percaya, artinya kebesaran Tuhan itu memberikan kami adanya air terjun ini setelah adanya upacara upacara ngendeg lingih ring pura Gunung Dimar. Setelah itu muncullah air terjun yang namanya sekarang Waterfall Kanto Lampu. Setelah upacara itu artinya memang dari dulu sudah ada airnya, berbasan air itu sudah ada. Setelah artinya ada upacara itu dah mendaglingih di pura Gunung Dimar. Saya yakin dan percaya dengan paican itu, wanugrahan itu, banyak masyarakat juga yakin dengan kebesaran itu benar sana meninggi di pura Gunung Dimar. Puja Wali yang bawah artinya bulan Sasih Kaulu. Ya. Persimpangan Pura Pusar Tasik terletak di Desa Pejaten, Kecamatan Kediri Tabanan. Bagi krama Bali yang menderita penyakit non-medis serta ingin mencoba melakukan pembersihan diri setelah jatuh sakit, dapat mencoba tangkil serta memohon anugerah di Persimpangan Pura Pusar Tasik. Terima kasih. Ini menurut kepercayaan kami di sini, artinya masyarakat, dan juga ini adalah pura Persimpangan Pusar Tasik atau pura persimpangan yang ada di kota. Menurut kepercayaan kami di sini, karena di sini ada sumur yang memang punya satu khasiatnya memang untuk obat dalam artian tambo, banyak yang lunas tambo di sini. Yang kedua untuk penyucian atau pembersihan setelah sakit. Terus di sini pelinggih-pelinggih yang ada di sini yang pelinggih gede yaitu melinggih Ido Dukuh. Jadi yang berkuasa atas ini adalah Ido Dukuh dan ini adalah pelinggih Persimpangan Pusar Tasik, pura-pura yang ada di Tabanan di kota. Nah, untuk penyembuhan biasanya masyarakat meminta di sini misalnya dia punya sakit yang
non medis yang dicoba berobat ke medis tidak sembuh, mencoba artinya ke sini mungkin ada kesembuhan. Biasanya kalau sembuh adalah dia seperti Bali itu istilahnya mengaturkan kaul namanya ya, kaul kayak Bali ini ke. Dan yang kedua untuk pengelukatannya, artinya pengelukatan pembersihannya mungkin setelah sakit atau mungkin untuk tirta pengobatan, dan juga airnya ini kami fungsikan untuk air suci tirta pada saat ada upacara odalan dan lain sebagainya. Bagi kerama yang berkeinginan tangkil, bisa membawa Banten Pejati. Namun, bila tidak memungkinkan dapat mengaturkan Canang Sari saja. Selanjutnya pemangku pura akan mengaturkan Banten sebagai permohonan tersebut, selanjutnya mengajak kerama bersembahyang. Artinya membatasi dalam artian mengharuskan bahwa A, B, C, D, yang penting ada ya walaupun satu buah canang sari tidak apa-apa. Yang penting artinya nanti mangkunya yang di sini yang tugas dari keluarga kami mengaturkan apa yang diinginkan, dimohonkan, dia diajak berdoa dan nanti dikasih gininya. Bagi kerama berkeinginan lunas pelugraan, keturunan hingga lunas kelancaran di bidang ekonomi atau usaha, mungkin dapat tangkil serta lunas ica ke salah satu pura di daerah Desa Adat Pekambingan Denpasar. Pura tersebut bernama Pura Jihlambi. Menurut Jero Mangku Ima De Arta selaku Jero Mangku Pura Jihlambi Desa Adat Pekambingan Denpasar menyampaikan. Jadi pertanyaannya, jadi yang di sini, yang dari dulu sampai sekarang sudah berjalan, ya, ada satu permohonan umat. Umat itu memohon masalah kesehatan. Kesehatan itu artinya begini, supaya pemohon itu sehat jasmani dan sehat ekonomi. Yang sudah berjalan sampai sekarang. Ya, karena intinya pura ini kan pura swagina. Dan jadi yang sudah berjalan, ada yang permohonannya karena dia keperbahan, ada kesusahan di bidang ekonomi, terus ada yang kesusahan di bidang fisik, ada juga kesusahan mungkin dia tidak mempunyai satu keturunan, itu fisik ya. Cuma ada uniknya di sini, uniknya setiap keberhasilan itu sering ngatur sesangi, atur kaul guling, beda nih, guling sesuai dengan kemampuan masing-masing. Kalau keberhasilan juga begitu, kalau dia berhasil di dalam usaha, dia akan ngatur guling, dan ini berlaku untuk semua umat, bukan untuk unsur kami aja, semua orang juga, seluruhnya ya. Kadang-kadang kan banyak yang kadang-kadang siapapun yang memohon, tapi intinya yang memohon itulah usaha, bukan unsur kami aja. Orang luar juga bisa. Ya, ada. Karena pura ini bukan kepunyaan dalam kami aja. Pura sudah waris, memang sudah ada dari dulu Pura Subak ini. Dan saya selaku pemangku dan umat di sini kan tinggal melestarikan, menjaga supaya tetap ajak pura dikit-dikit. Ya, masalah ekonomi, kelancaran, masalah sekolah juga. Lunas hijau ya, gitu ya. Lunas hijau. Agar berhasil semuanya. Ya, lunas hijau karena dia bikin usaha, mungkin salah satu contoh. Cuman dia bikin poliklinik apa, untuk bisa mendukung polikliniknya, dia mohon anak-anaknya supaya bisa masuk ke kedokteran dan berhasil kebetulan. Supaya ada yang melanjutkan usahanya dia. Sampai sudah berjalan, ada yang lain juga bikin operasi, buka toko. Intinya nih pura niki
pura swagina, pura ekonomi. Biasanya dia ngatur kekeleng. Tapi kalau dia memang susah, tidak mempunyai apa-apa, nyakup 5 kan cukup. Ya, atau sembah bapak minasuja. Setelah berhasil itu, baru dia mengatakan apa yang bisa saya aturkan. Ya, untuk kalangan dia, untuk melanjutkan kehidupan ekonomi ini kan itu atau kesehatan ini. Itu yang sudah berjalan itu. Ini intinya kalau di Riki kan tentang purnama, tilam, tentang bagus ya. Terus kajang klion juga bagus. Biasanya di Kajang Klionnya itu ramai biasanya itu. Kajang klion biasanya kan karena yang termasuk dianggap keramat harinya. Ya. Kalau tidak hari itu pun tidak bisa, usahakan cari di kalender itu ada itu hari Betara Sri tiap hari Jumat. Di tanggal kalender itu dan setiap bulan ada hari Betara Sri. Ke bagus itu.